Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hati. Halo Pak anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Pak Adi Sukardi, anak dari Indramayu, pada pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar daring ya. Setelah minggu yang lalu kita belajar tatap muka untuk belajar praktik cara menyetel CBS ya. Ayo, apa masih ada anak-anakku yang belum paham cara menyetel CBS? Sok, acungkan tangannya ya. Jangan malu-malu ya. Sudah paham semua? Paham? Mantap. Ini baru namanya anak teladan ya, sesuai dengan nama sekolahnya, yaitu SMK Teladan Kertasmaya. Baik, Bapak akan lihat dulu ada berapakah jumlah partisipan yang hadir pada hari ini. Di sini total yang hadir ada 33, sudah termasuk dengan Bapak ya tentunya. Berarti di sini semuanya sudah hadir. Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anakku semua di masa pandemi ini, belajarnya masih pada semangat ya. Tapi jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Oh ya, anak-anak, jangan lupa untuk absen di kolom chat ya. Agar pembelajaran hari ini lebih bersemangat lagi, mari kita lakukan yel-yel seperti biasa ya. Dan Bapak minta, walaupun saat ini kita sedang belajar daring, semangatnya tidak boleh kendor ya. Baik, kita mulai saja. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Mantap. Apa kabar Anda hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Servis kita excellent. Yes. SMK bisa. SMK hebat. Oke, beli A+ buat kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ya, silakan kameranya untuk di-on-kan terlebih dahulu ya, dan mic-nya jangan lupa untuk di-off-kan ya, agar pembelajaran kita hari ini bisa lebih kondusif. Tetapi anak-anak, mic boleh di-on-kan ya pada saat kita ada sesi tanya jawab atau bila anak-anak mau mengajukan pertanyaan. Oke, udah paham semua ya? Hari ini kita akan belajar tentang anti-lock brake system atau sistem rem anti terkunci ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama, anak-anakku harus mampu menjelaskan apa fungsi dari sistem ABS ya. Yang kedua, anak-anakku harus bisa menjelaskan apa keunggulan dari sistem ABS ini ya. Yang ketiga, anak-anakku harus bisa menjelaskan apa aja jenis-jenis yang ada pada sistem ABS ya. Yang keempat ya, anak-anakku harus bisa menjelaskan komponennya apa-apa aja pada sistem ABS itu. Yang kelima, tentunya harus tahu cara kerja sistem ABS. Yang keenam, ini kita adalah teknik ya. Berarti anak-anakku juga harus paham tentang dan bisa menjelaskan jenis-jenis troubleshooting pada sistem ABS. Yang ketujuh, tahu bagaimana cara meriset sistem ABS ya. Baik, kita cus aja ke materi hari ini anak-anak. Kira-kira kejadian apa ya yang akan terjadi pada ilustrasi di gambar ini ya. Apabila nih sepeda motor yang dua di depan ini tiba-tiba mengerem mendadak karena ada sesuatu hal. Ada yang bisa menjawab? Ya, Habibi, betul sekali. Mantap ya. Akan ada tabrakan beruntun ya di sini. Apalagi coba yang lainnya dari gambar di sini ya. Kita kalau ilustrasinya ada di gambar ini saja. Ya, Fatian, apa jawabannya? Betul juga. Mantap, semuanya nih udah bagus-bagus semua nih ya. Akan ada sepeda motor yang terjatuh karena apa? Slip bedanya ya. Bannya itu slip, tidak bisa ini ya. Dan banyak lagi jenis kecelakaan yang lain yang tentunya diakibatkan oleh pengereman mendadak pada saat jalan kondisi hujan gitu ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu apa keunggulan dari sistem ABS. Anak-anak, berdasarkan data Korlantas Polri, tercatat ada sekitar 83.000 lebih kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada medio bulan Januari sampai dengan bulan Oktober
tahun 2021 yang lalu. Dan sebagian besar kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor di dalamnya. Menurut riset yang dilakukan di beberapa negara di dunia, sistem ABS sebagai salah satu standar keselamatan dalam berkendara. Berdasarkan data riset tersebut, penggunaan sistem ABS itu dapat mengurangi angka kecelakaan sampai dengan 37% ya anak-anak. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengereman dengan menggunakan sistem ABS, jarak pengeremannya itu bisa direduksi sekitar 10 meter. Bayangkan 10 meter ya. Nah, di sini anak-anak, Honda tercatat dalam sejarah sebagai yang pertama menggunakan fitur ABS yang diaplikasikan pada sepeda motor, yaitu pada Honda ST1100. Dulu sistem ini hanya digunakan pada sepeda motor besar atau moge, tetapi sekarang di kelas 125 cc pun itu sudah diaplikasikan. Salah satunya adalah Honda PCX 150 ya. Nah, ini ya motornya. Lalu apa fungsi dari sistem ABS anak-anak? Ya. ABS itu dirancang untuk mencegah roda ya, mengunci pada saat pengereman mendadak atau pengereman di permukaan licin seperti di gambar yang tadi di awal. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan roda mengunci di sini anak-anak? Sadar tidak? Saat kita melakukan pengereman secara mendadak tadi ya, di gambar tadi, sebenarnya roda tersebut seakan terkunci. Efeknya apa? Timbul suara berdecit akibat gesekan antara ban dengan badan jalan. Niatnya sih untuk mengerem. Karena rodanya terkunci, malah sepeda motor melaju terus dan tidak bisa mengontrol laju kendaraannya. Hal inilah ya yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan yang terjadi pada pengendara sepeda motor. Nah anak-anak, dasar kerja dari anti-lock brake system adalah berdasarkan gaya pengereman dan perbandingan slip. Jadi pada saat gaya pengereman dilakukan pada ban, ban akan slip di atas jalan tergantung dari besarnya gaya pengereman. Ya. Oke, lanjut ke sistem ABS. Sistem ABS terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ABS dengan 3 channel yang diaplikasikan pada sepeda motor berkapasitas besar seperti moge. Ya. Yang kedua adalah ABS 2 channel yang diaplikasikan pada sepeda motor berkapasitas menengah sampai besar. Dan yang terakhir adalah ABS 1 channel yang diaplikasikan pada sepeda motor kecil. Oke, baik, lanjut anak-anak. Sekarang kita ke fitur ABS. Apa-apa saja sih fitur ABS di sini? Ya. Yang pertama ada control unit dan ABS modulator. Yang kedua ada master cylinder. Yang ketiga ada ABS indikator yang terletak pada dashboard. Yang keempat pulser ring yang terletak pada roda. Yang kelima adalah front wheel speed sensor. Yang keenam brake caliper. Ketujuh vehicle speed sensor. Baik, untuk fitur ABS itu akan kita bahas fungsi-fungsinya ya. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, langsung aja kita ke cara kerja sistem ABS. Ya. Cara kerja sistem ABS itu tergantung dari solenoid valve. Ya. Pada sistem ABS, sistem kerjanya ditentukan oleh solenoid valve. Ya. Ditentukan oleh solenoid valve. Ya. Ada 2 solenoid valve itu, ada in dan out. Di mana kerja keduanya itu beroperasi secara berbeda. Ya. Pada solenoid valve in yang di atas biasanya terbuka pada saat ada dorongan dari pegas dan menutup saat kumparan listrik pada valve itu diaktifkan. Nah, sedangkan pada solenoid valve out itu akan membuka sewaktu kumparan listriknya dimatikan. Oke, ya. Pada saat pengereman normal, dalam arti ABS itu tidak diaktifkan, kecepatan belum mencapai 10 km per jam, minyak rem dari master cylinder
itu akan mengalir ke kaliper seperti pada sistem rem biasa. Dan sewaktu ABS ini diaktifkan, ABS modulator itu akan bekerja pada 3 mode, yaitu mode decrease, mode pressure hold, dan mode pressure increase, yaitu tekanan dinaikkan. Lalu bagaimana cara kerja ABS saat pengereman normal atau ABS tidak aktif, anak-anak? Jika ABS tidak aktif, maka sinyal listrik dari kontrol unit itu akan dimatikan, sehingga solenoid valve in itu akan terbuka, sedangkan solenoid valve out-nya tertutup. Sedangkan pada saat sistem ABS itu aktif, ya, pertama pengoperasian ABS itu dimulai dengan mode pressure decrease atau mode penurunan tekanan. Ya. Pada posisi ini, fluida yang dari master silinder itu tidak akan bisa masuk, ya, ke kaliper. Karena apa? Solenoid valve in-nya itu tertutup. Tetapi yang di bawah solenoid valve out itu terbuka. Akibatnya terjadilah penurunan tekanan pada rem. Setelah mode decrease, ya, selanjutnya adalah mode pressure hold, di mana sistem pada tahap pressure hold mode ini sampai dengan kecepatan perputaran roda menyamai kecepatan kendaraan dengan dikuranginya tekanan pada kaliper. Di posisi ini kedua valve, baik itu valve in maupun valve out, dalam keadaan tertutup, sehingga fluida tidak bisa masuk, ya, ataupun tidak bisa keluar. Yang terakhir, bekerja pada mode pressure increase, ya, di mana sewaktu kecepatan perputaran roda hampir menyamai kecepatan kendaraan, sistem berpindah ke dalam pressure increase untuk memulihkan kembali sistem pengereman. Di posisi ini, anak-anak, valve out itu tertutup dan valve in yang di atas itu terbuka, sehingga fluida dari master silinder itu masuk ke kaliper, sehingga pengeremannya menjadi lebih kuat. Distribusi minyak rem ini akan beroperasi sebagai on off, sangat cepat sekali, yang menyebabkan rem berfungsi tekan lepas sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Bayangkan. Oke, semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, mantap, semuanya masih pada semangat ya anak-anak. Bapak tahu anak-anakku pasti sudah mulai terasa capek, terutama pada bagian pinggang dan juga leher. Karena apa? Anak-anak duduk lihat di HP gitu kan ya, nunduk aja juga itu mengakibatkan ada kecapean. Oleh karena itu mari kita lakukan peregangan dulu ya. Silakan anak-anakku untuk mengikuti gerakan yang Bapak lakukan. Yap. Tangannya seperti ini, lalu kita buang ke kanan dan ke kiri secara otomatis ya. Oke, 1 2 3. 1 2. Ah, yang kedua kita naikkan. 1 2 3 4. Lalu kita buang ke kanan dan ke kiri dengan cepat. 1 2. Oke, cukup ya. Gimana? Sudah segar kembali kan? Oke, ya, baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang troubleshooting pada sistem ABS ya. Yang pertama adalah tentang prosedur self diagnostic sebelum start. Apa yang kita lakukan untuk mengetahui sepeda motor ini pada PCX 150 ada gangguan atau tidak? Pertama kita on kan ya, kunci kontaknya kita on kan, terus kita lihat di dashboard apakah ABS indikatornya menyala atau tidak. Itu pastikan pada saat kita on indikator menyala. Lalu kita hidupkan mesinnya di starter, ceker gitu ya. Lalu jalankan sepeda motor dan naikkan kecepatannya kira-kira di atas 10 km per jam. Apabila indikator ABS ini mati, berarti ABS pada sepeda motor ini tidak mengalami gangguan. Seperti itu anak-anak ya. Oke, lanjut. Ini adalah daftar kode kegagalan pada sistem ABS. Anak-anak bisa lebih mempelajarinya di BPR Honda PCX 150
untuk kegagalan ABS akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, karena tidak cukup pada pertemuan hari ini. Oke, lanjut. Nah, pada gambar ini anak-anak, di gambar sebelah kiri di mana indikator ABS tidak berkedip. Nah, ini yang di sebelah kiri ya. Maka ABS akan bekerja secara normal. Dan begitu indikator ABS berkedip-kedip pada selang waktu yang sama, maka sistem ABS tidak berfungsi dan rem akan berubah seperti rem konvensional pada umumnya. Nah, ini Bapak ilustrasikan tentang munculnya kode diagnosis. Jika ada masalah dengan ABS, lampu peringatan ABS atau lampu indikator ABS akan berkedip sebagai kode untuk menunjukkan masalah. Lampu peringatan ABS akan menampilkan kode kerusakan dua tipe kedipan. Kedipan pertama adalah berkedip panjang. Jadi gini, lopet. Nah, itu namanya kedipan panjang yang akan menunjukkan digit pertama. Yang kedua adalah berkedip pendek. Contohnya gini, lep. Nah, gitu seperti itu. Yang akan menunjukkan dua digit kode kesalahan. Di sini dapat menunjukkan lebih dari satu kode, mulai dari kode terendah hingga kode tertinggi. Misalkan 1.1, lalu muncul lagi 1.2. Nanti kedipnya itu lo panjang, lo pendek. Yang kedua, lo panjang, terus yang keduanya adalah lop-lop. Nah, itu namanya yang terendah hingga ke tertinggi. Oke, lanjut. Kita tadi sudah mengetahui ada kerusakan. Lalu bagaimana supaya motor ini bisa berfungsi? Harus dilakukan reset ABS. Nah, ini adalah cara mereset sistem ABS pada Honda PCX 150. Oke anak-anak, bagaimana jika terjadi kegagalan? Nah, berikut langkah-langkahnya ya. Sebelumnya pastikan dulu sudah tidak ada kode kegagalan pada indikator ABS. Setelah selesai tidak ada kegagalan, maka kita lakukan reset. Yang pertama, kita buka joknya terlebih dahulu, karena sensornya itu untuk resetnya ada di bawah jok dekat dengan baterai. Jadi kita jok motornya kita buka, lalu cari DLC short connector, kita lepas, pasang SCS-nya di situ, hampir sama seperti mereset pada kegagalan PJMFI. Yang ketiga, tarik handle rem. Handle remnya kita tarik full. Lalu kita on-kan kunci kontaknya. Pada saat kunci kontak kita on-kan, indikator ABS akan menyala sekitar 2 detik, kemudian mati. Nah, pada saat begitu mati ABS indikatornya, handle remnya langsung kita lepas. Saat indikator menyala kembali setelah dilepas handle remnya, itu kita tarik lagi remnya sampai indikator mati kembali. Itu. Setelah itu lepas kembali. Jika indikator berkedip sebanyak 2 kali, berarti reset ABS sudah berhasil. Setelahnya kita off-kan kunci kontak dan lepaskan SCS dari DLC shock connector. Kita tutup, lalu joknya kita tutup kembali. Cek apakah sepeda motor berfungsi dengan baik atau tidak sistem ABS-nya. Kesimpulan hari ini adalah yang pertama, fitur ABS merupakan salah satu standar keselamatan dalam berkendara. Kenapa? Karena dapat mengurangi resiko kecelakaan sampai 37%. Yang kedua, sistem ABS berfungsi untuk mencegah roda terkunci atau mengunci pada saat pengereman mendadak atau pengereman di permukaan yang licin. Yang ketiga, solenoid valve bekerja berdasarkan aliran listrik pada kumparan magnet yang diatur oleh kontrol unit. Yang keempat, sepeda motor akan dinyatakan tidak mengalami gangguan pada sistem ABS jika lampu indikator mati saat sepeda motor melaju di atas kecepatan 10 km per jam. Yang terakhir, yang kelima, jika terjadi kegagalan pada sistem ABS, maka untuk memperbaikinya harus dilakukan reset ABS, hampir sama seperti reset PJMFI atau ECM ya anak-anak. Baik, demikian rangkuman dari Bapak. Selanjutnya silakan anak-anakku untuk mengerjakan soal post-test ya. Ditunggu nih ya sampai dengan jam 4 sore nanti. Awas, tidak boleh lewat. Lebih dari jam 4 akan Bapak matikan. Dianggap sudah selesai mengerjakan semua. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam satu hati, SMK bisa, SMK hebat.